Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sholawat nariyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, pertama dan yang paling utama, tak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat kesehatan yang sampai malam ini sama-sama kita rasakan nikmat tersebut, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa hadir di majelis ini guna untuk melaksanakan rutinitas kita setiap malam Rabu untuk bersama-sama membaca sholawat nariyah yang biasanya kita laksanakan. Berhubung jamaahnya tidak banyak, setiap malam 2 malam Rabu untuk menghatamkan pembacaan sholawat nariyah yang jumlah bilangannya 4.444 kurang lebihnya. Berhubung jamaahnya sedikit, maka tidak bisa satu majelis untuk menghatamkan 4.444. Jadi mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Bapak-bapak semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum pelaksanaan pembacaan sholawat nariyah, maka biasanya kita isi dengan kajian-kajian kitab Irsyadul Ibad. Maka pada malam hari ini sebelum kita melaksanakannya, tadi malam saya mengundang jamaah Thariqah untuk bisa hadir mengikuti jamaah sholawat nariyah ini dengan maksud dan tujuan berhubung pada malam hari ini bertepatan malam ulang tahun saya. Malam ulang tahun saya. Jadi nanti kita akan bersama-sama membaca sholawat nariyah dan juga kita akan melaksanakan doa ulang tahun. Makanya untuk kajian kitab kita kita liburkan pada malam hari ini. Namun tidak mengurangi keistiqomahan kita. Yang penting sebelum pelaksanaan nariyah itu adalah sedikit kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya dan bisa menambah keberkahan dari majelis ini. Sambil menunggu makanannya datang, jadi kita akan sampaikan hal-hal yang penting untuk kita. Berkaitan dengan
hari ulang tahun. Akhir-akhir zaman ini sering merebah di mana-mana. Ya. Yang tadinya atau dulunya itu hanya dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, lama-lama akhir-akhir ini orang tuanya juga tidak iri terhadap anaknya. Anaknya ulang tahun, maka bapaknya juga ikut ulang tahunan. Padahal ini juga mungkin tradisi-tradisi yang bukan tradisi kita. Ya, tradisi ala kebarat-baratan. Namun sudah terlanjur merebah. Maka kami mendesain atau mengatur ya untuk acara ulang tahun itu ya kita adakan doa bersama gitu saja. Kalau ada rezeki lebih ya kita adakan untuk memberi santunan, minimal memberi makan orang lain atau memberikan sedekah orang lain ataupun minuman dan lain sebagainya. Kita ingin berharap dalam acara ulang tahun itu bisa memanfaatkan apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya beliau bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umur, semakin tambah umurnya, semakin tambah kebaikannya atau ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sabda Kanjeng Nabi, kita akan dikategorikan seorang hamba ataupun seorang umat Rasulullah yang baik kalau kita diberikan tambah umur kita oleh Allah, semakin bertambah amal ibadah kita ataupun kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sayya amaluh. Seburuk-buruk ataupun sejelek-jelek manusia itu manusia yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah umurnya maka malah justru semakin bertambah kejelekannya, semakin bertambah keburukannya, semakin bertambah kemaksiatannya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi pembelajaran untuk kita semua di saat-saat kita mengadakan acara ulang tahun, baik ulang tahun kita, istri kita, anak-anak kita. Ini harus mencari ilmu di balik itu untuk bagaimana kita bisa mendesain atau mengatur agar kita ini semakin bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu juga sifatnya umum. Sedekah juga ibadah, infak juga ibadah, sholat juga ibadah, baca Al-Quran juga ibadah, wirid, dzikir, qiyamul lail, sholat sunat, semua mempunyai makna ibadah. Bahkan senang, menyenangkan orang lain itu juga ibadah. Ini yang harus dijadikan pelajaran untuk kita. Jangan sampai hanya sekedar didorong dengan doa-doa saja, tapi usaha tidak ada. Ya, masyhur ini sudah kan? Doa-doa sering kita adakan doa ini, doa itu. Terutama doa panjang umur. Semoga diberikan murah rezeki, diberikan kemudahan-kemudahan. Itu doa-doa kita. Tapi usaha tidak ada. Doa supaya murah rezeki tapi nggak mau nyari rezeki. Ini nggak sinkron, nggak cocok.
antara usaha dan doa. Karena doa juga harus kita kerjakan, usaha juga harus kita kerjakan. Doa harus kita amalkan, usaha juga harus kita amalkan. Itu baru cocok. Ya, baru cocok. Nah, menjadi sebuah keprihatinan di dalam diri kita. Kadang tidak sadar dengan doa-doa yang kita amalkan. Ya, doanya minta duit, doanya minta kerjaan. Ketika ditawarin kerja oleh seseorang nggak mau. Ya, dengan 1000 alasan, males, capek, nggak bisa, nggak cocok. Ya kan Pak? Ada nggak yang orang-orang yang tipe seperti itu? Ada, namanya orang banyak. Padahal mereka juga tidak lepas-lepas daripada doa. Doa terus. Setiap habis selesai sholat, doa. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Doa mudah-mudahan diberikan murah rezeki, diberikan panjang umur. Doa minta panjang umur tapi usaha yang dikerjakan itu delilah itu apa ya? Geleleng itu nggak hati-hati misalnya. Naik motor ugal-ugalan. Jalan itu aja geleleng. Ya bisa juga karena gelelengnya itu jalan kena paku, titanus, mati. Naik motor trek-trekan, jatuh, mati. Naik mobil tabrakan karena dianggap itu jalannya sendiri. Ya kan? Mau belok kiri, ya membelok kiri sennya kanan. Naik motor, mengendarai motor di tengah jalan, ya sen kanan terus, yang di belakangnya sampai sebel. Lama-lama ditabrak, mati. Ya. Ini bukan semata-mata salah doa, tapi juga salah usahanya. Doanya minta panjang umur, tapi usahanya tidak menyelamatkan daripada musibah-musibah ataupun balak-balak ataupun hal-hal yang mencelakakannya. Ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat penting. Sangat penting kita sampaikan. Karena kadang orang gampang terkena atau terbawa arus. Terbawa arus. Bahasa orang Jawa itu anut grubyuk, orang ngerti rembuk, hanya ikut-ikutan saja. Ini rame-ramenya ulang tahun semua. Nanti waktunya ulang tahun adakan pesta, ya, buat kue, lilin dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa mengambil makna ataupun hikmahnya. Ada juga yang ulang tahun itu justru malah dibuat momen untuk mendatangkan anak yatim piatu. Anak yatim piatu nanti didatangkan, kemudian dikasih amplop, disangoni 20.000 ataupun 50.000. Tapi sebelumnya itu anak yatim piatu ditodong. Ya, ditodong, disuruh doakan. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Nanti nyalek di tahun 2024 mudah-mudahan jadi gitu. Ada nggak seperti itu Pak? Banyak. Bukan hanya yatim piatu saja kadang yang ditodong. Mengeluarkan uang untuk pergi umroh sampai ke Mekah sana, karena di sana juga banyak makam-makam mustajab. Allah juga ditodong. Ditodong supaya mengabulkan doanya ataupun niat dan hajatnya. Sementara, lagi-lagi saya sampaikan, sementara doa tersebut tidak cocok dengan usahanya. Tidak pas dengan usahanya. Maka jangan salahkan doa kalau itu berkaitan dengan usaha.
Tadi yang saya sampaikan contoh kecil saja, kita minta rezeki, nggak kerja, nggak punya duit, mau ngerokok nggak ada rokok, dikasih kerjaan oleh Allah melalui hambanya yang bernama si A, si B, si C dan seterusnya, ditawarin kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Jawabannya semua ditolak. Ini nggak tahu, ini nggak pas, ini nggak cocok, di sini nggak kuat, macam-macam. Ini jangan langsung memvonis bahwa doa kita salah. Apalagi malah suudzon sama Allah. Bercuriga, berprasangka buruk sama Allah. Enggak kurang-kurang saya melaksanakan sholat 5 waktu, enggak kurang-kurang saya sholat malam, enggak kurang-kurang saya sholat duha, baca manakib, baca sholawat Jibril, baca apa lagi? Sholawat Nariyah. Tapi kok masih pancet, gini aja terus. Ini salahku apa ya Allah? Ya kan? Akhirnya merasa nggak punya salah. Kemarin ngelamar di sini ditolak, ngelamar di sini ditolak, di PT ini juga nggak diterima, di PT ini juga nggak ada panggilan-panggilan dan seterusnya. Ini saking saking tidak cocoknya antara doa dan usaha ini sehingga timbul suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ini menjadi candaan saya dulu ya, ketika ada santri-santri ataupun orang-orang yang datang ke sini ke rumah saya minta tolong doa sama saya, ku kasih amalan, ku kasih wiridan, ku kasih zikir ini itu dan lain sebagainya. Ternyata mungkin bagi mereka tidak manjur, ya, tidak manjur, nggak diijabah. Terus saya sering canda, kalau mau makmur hidupmu, mau sukses bisnismu, jangan dekat sama Allah. Nah, terus Pak, dekat sama iblis. Kalau dekat sama iblis nanti cepat dikabulkan oleh Allah. Karena Allah itu kalau mengabulkan permintaan iblis itu nggak pakai nanti. Gitu loh Pak. Itu candaan saya dulu. Tapi kalau dilihat dengan logikanya juga banyak yang cocok. Kenapa seperti itu? Ya, bisa kita lihat kan, yang rajin ibadah, ya, jamaahnya di masjid nggak pernah ketinggalan, rutinan malam Selasa nggak pernah libur, rutinan malam Rabu Nariyah nggak pernah libur, rutinan istighosah di malam Jumat nggak pernah libur, baca terus, ikut terus. Tapi masih susah aja terus. Gitu Pak ya. Ada yang sholat aja nggak pernah, boro-boro kok sholat duha, boro-boro kok bangun malam untuk qiyamul lail. Seminggu sekali di hari Jumat datang di masjid itu aja sudah syukur. Setahun sekali di Idul Fitri datang ke masjid untuk sholat itu aja sudah syukur. Tapi enak hidupnya. Bisnisnya lancar, usahanya maju, kemana-mana nyari duit gampang, proyek gak pernah berhenti, tender juga banyak, ya kan Pak? Dalam fenomena itu sehingga kita kadang terhalusinasi dengan kejadian itu. Mendingan kita nggak usah rajin sholat aja lah, nggak usah rajin ibadah. Makanya candaan saya seperti itu. Kalau pengen makmur, pengen sukses, jangan dekat sama Allah. Terus dekat sama iblis. Apa keinginan iblis itu turutin aja terus. Nanti gampang itu nyari duit. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu ibarat buinya ataupun penjaranya orang-orang mukmin. Tapi dunia itu menjadi surganya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu orang-orang yang tertutup terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menutupin dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu bukan semata-mata kafir nyembah berhala saja, itu bukan Pak.
Kita walaupun toh sholat, walaupun toh apa itu juga bisa dibilang kafir kalau kita menutup diri kita dengan Allah. Dengan perintah-perintah Allah, dengan ajaran-ajaran Allah yang sesuai yang ada di dalam Al-Quran, juga yang sesuai dengan adanya di dalam hadis. Itu juga bisa dibilang kafir. Maka benar kata Gus Dur kan, tak usahlah kita susah payah ngafir-ngafirkan orang lain. Kafir diri aja nggak diurusi. Kafirnya kita sendiri aja nggak kita urus. Ya, sebagaimana hadis tadi bahwa dunia itu ibarat buinya ataupun penjaranya orang mukmin. Ya, hampir rata-rata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah hidupnya susah. Padahal kalau betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak susah. Senang aja walaupun nggak punya apa-apa, senang dia. Ya, karena dia sudah sadar bahwa sesenang-senangnya aku di dunia ini itu diklaim oleh Kanjeng Nabi, merasa di dalam penjara. Mendingan aku nikmatin aja hidup di penjara. Waktunya makan, waktunya sholat, waktunya ngaji. Kan begitu. Nanti Allah kasih banyak ya diterima, Allah ngasih sedikit ya diterima. Kan itu aja. Betul gak Pak? Ya daripada hidup enak, semua ada, semua punya. Tapi kata Kanjeng Nabi wa jannatul kafirin. Ya. Sebagaimana surganya orang-orang yang kafir. Nanti akan terbalik di akhirat nanti. Akan duduk di neraka. Yang mendingan di neraka sekarang ini aja. Hanya cuman berapa tahun saja. Ya. Paling lama ya 30 atau 50 tahun. Itu pun kalau panjang umur. Ya. Tapi kalau di akhirat nanti kan selamanya lama. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua di saat-saat kita mengadakan ulang tahun kelahiran kita. Kita sadar bahwa dulu kita saat lahir dari kandungan ibu kita tak punya apa-apa, tak bisa apa-apa. Perlahan-lahan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita punya. Di saat itu juga harus mengingatkan diri kita bahwa kita harus sadar itu bukan milik kita. Tapi itu hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya apa yang ada dalam diri kita saja, roh yang ada di dalam diri kita itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Benar tak? Benar enggak, Pak? Roh loh. Bukan hanya istri, anak, harta, benda, pangkat, jabatan saja yang titipan daripada Allah. Bukan hanya jasad saja yang titipan dari Allah kepada kita, tapi roh itu juga titipan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika kita sempurna sudah di alam kandungan ibu kita, baru Allah tiupkan roh terhadap kita. Berarti rohnya itu roh milik Allah, bukan milik kita. Roh milik Allah yang ditiupkan kepada kita. Makanya ketika di saat-saat kita mengadakan acara ulang tahun ini harus mengingat asal-usul kita. Ketika kita diciptakan oleh Allah, kemudian dilahirkan oleh Allah dari kandungan sang ibu, kita harus tahu itu. Gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa.
Ketika sudah bisa dan sudah punya, kita harus sadar bahwa itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan semata-mata hanya tertuju kepada orang yang meninggal. Seolah-olah kalimat itu akan tertuju kepada kalau ada orang meninggal baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sesungguhnya harus semua apa saja, baik itu yang enak maupun yang tidak enak, itu harus berusaha untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah bentuk daripada sebuah lingkaran yang diawali dari titik kembali kepada titik semula. Bunder, melingkar, ya, nol. Dari memulai titik tadi, begitu digoreskan, diorek-orekkan, akan kembali kepada titik pertama tadi. Ya kan Pak, sehebat apapun kita harus sadar nanti suatu saat adalah mati. Maka kata Kanjeng Nabi, ismasyita fa innaka mayyitun. Hiduplah terserah semau kamu, hiduplah sesuka hati kamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Maka sesungguhnya suatu saat engkau akan mati. Akan kembali kepada titik semula tadi. Perjalanan untuk kita mengadakan ultah atau hari ulang tahun dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, itu hendaknya harus mampu memproses diri kita untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Sehingga nanti kita akan bisa balik kepada nol atau titik yang pertama. Disitulah yang menjadikan sebuah pembelajaran untuk diri kita. Ya, terutama santri-santri yang Toreko ataupun jamaah sholawat nariyah atau jamaah istighosah, ini harus bisa mengambil pembelajaran itu. Sehingga ada sebuah renungan ketika sudah bertambah umur, maka berusaha bertambahlah ibadah kita. Dalam syariat umur kita bertambah Pak, tapi dalam hakikat umur kita berkurang. Karena jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz ketika kita masih berada di kandungan ibu kita. Ya. Si A, si B, Pak RT, Pak Ucok, Mas Irul, itu dulu waktu di dalam kandungan ibunya itu sudah ditentukan oleh Allah nanti matinya di sini di tahun sekian. Sebelum mati nanti punya jabatan ini, punya kerjaan ini. Ya. Itu sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak macam Mas Jordan misalnya, kayak macam Mas Erik, enggak usah risau. Masalah jodoh, nanti ada waktunya sendiri. Ada waktunya, udah ditulis di Lauhil Mahfuz itu. Ya, nikahnya nanti di hari ini, ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, di tempat ini, jodohnya ini, sudah ada semua. Kita ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Usaha kita kalau di dalam hakikatnya tidak akan mampu merubah daripada qadha qadratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak berbicara tentang qadha qadrat, yang kita bicarakan hanyalah usaha dan doa kita. Insya Allah dengan dua hal itu akan menyatu, ya, maka Allah akan berikan kepada kita. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga bersama-sama kita berdoa umumnya kepada bapak-bapak semua dan khususnya kepada saya yang pada malam hari mengadakan acara ulang tahun yang ke-50 berapa? 53 atau 54? 55, kelahiran tahun 70 kok. Sampai sekarang berapa? 53. Mudah-mudahan
Allah berkahin umur kami, dan kedepannya nanti semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk kami, sehingga kami diberikan kekuatan untuk selalu memimpin keluarga, memimpin jamaah-jamaah kami, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, dan semoga Allah berikan kepada kita dan kami semua rizqan wasi'an wa rizqan kasiron wa rizqan halalan thayyiban, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mudah-mudahan kami diberikan husnul khatimah, dijauhkan daripada Allah dari su'ul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.